Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan kembali melanjutkan bab kita, yaitu gerbang logika dasar. Nah, kalian saya rasa sudah memiliki dan mempunyai buku paket sistem komputer yang seperti ini. Ya, ini udah ada diberikan dari sekolah yang dipinjamkan. Nah, kalian buka halaman bab keduanya, halaman 21. Nah, kita baca sama-sama dan mohon diperhatikan. Gerbang logika. Seluruh komputasi pada sistem komputer dilakukan dengan menggunakan sistem bilangan biner, yang pada dasarnya adalah sebuah keadaan dari sebuah perangkat yang disebut switch atau saklar. Perangkat komputasi ini pada dasarnya hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 atau 1, dan dapat juga disebut saklar biner. Dibuatlah simbol-simbol yang disebut gerbang logika untuk memodelkan perangkat-perangkat tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah komputasi. Jadi maksud dari perangkat komputasi ini pada dasarnya hanya memiliki dua keadaan itu contohnya seperti ini. Kalian tahu saklar kan? Saklar yang ada di rumah kalian, atau kita bilang lampu, untuk hidupkan lampu yang cetek-cetekannya itu. Nah, kalau misalnya dia itu mati berarti 0. Dalam kondisi 0, dalam kondisi tidak memiliki aliran apapun, berarti tidak menyala kan? Kalau misalnya dia 1, berarti kalian cetekkan, kalian hidupkan, berarti itu dia bernilai 1. Berarti dia itu hidup. Nah, terdapat dua tipe saklar biner, yaitu bilateral dan unilateral. Relay merupakan tipe bilateral, memungkinkan informasi mengalir dalam dua arah. Adapun transistor dan integrated circuit atau dapat disebut jutaan perangkat saklar unilateral. Perangkat-perangkat tersebut disebut sebagai gate atau gerbang. Untuk memodelkan perangkat-perangkat tersebut untuk menyelesaikan sebuah masalah komputasi, dibuatlah simbol-simbol yang biasa disebut gerbang logika. Simbol tersebut mempresentasikan tidak hanya menunjukkan sifat dari perangkat fisik yang dimodelkan, melainkan fungsi logika yang diinginkan oleh perancang sistem komputer. 1. Nilai boolean. Ini kita masih belajar tentang pengenalan apa yang dimaksud dengan gerbang logika. Yang 1, nilai boolean. Seluruh perangkat digital seperti saklar, kalkulator, smartphone, smartwatch, dan komputer menggunakan sistem bilangan biner dalam operasi komputasinya. Pada pertemuan kita yang pertama kali, pengenalan bilangan desimal, bilangan biner, oktal, dan heksadesimal, saya selalu menyebutkan komputer hanya mengenal angka 0 dan 1, hanya mengenal bilangan itu, dan tidak mengenal bilangan selain dari 0 sampai 9. Kalau misalnya dia 10, berarti bukan angka 10, sama kayak di kalkulator. Kalau misalnya kalian tekan 0 sampai 9, waktu kalian mau menekan 10, di situ hanya tertulis 1. Dia tidak bisa 10 karena bilangan komputer atau bilangan komputasi hanya 0 sampai 9. Bilangan tersebut diciptakan oleh George Boole yang mempunyai nilai 0 dan 1 atau disebut juga boolean. Nilai tersebut dapat mempresentasikan berbagai macam kondisi yang saling berlawanan seperti benar atau salah, rendah atau tinggi, terbuka atau tertutup, dan lain-lain. Salah satu contoh penggunaan nilai boolean adalah pada pembentukan citra biner, yaitu sebuah citra yang hanya memiliki dua nilai. Nilai pertama adalah 0 untuk nilai piksel yang berwarna hitam, dan 1 untuk nilai piksel yang berwarna putih atau lebih besar dari 0. Seperti contoh pada buku paket halaman 24, kalian perhatikan ya, buka bukunya halaman 24. Pada gambar 2.1, contoh data citra biner, angka-angka tulisan tangan pada dataset MNIST. Yang kedua, tabel kebenaran.
Nilai boolean digunakan untuk mempresentasikan masukan atau input atau keluaran output pada sebuah gerbang logika. Tabel kebenaran adalah daftar sederhana dari semua nilai input dari sebuah operasi logika beserta dengan nilai output yang dihasilkan. Gambar 2.2 pada buku paket memperlihatkan dua kondisi saklar pada sebuah rangkaian listrik sederhana. Keadaan awal saklar bernilai 0 atau off. Yang tadi saya bilang, kalau misalnya kalian matikan berarti dia nilainya mati, berarti 0. Kalau misalnya kalian tekan saklarnya, dia lampunya hidup, berarti dia adalah bernilai 1. Keadaan awal saklar bernilai 0 atau off dan lampu masih mati atau 0. Sedangkan setelah tombol saklar ditekan, saklar bernilai 1 atau on sehingga lampu menyala. Kalau menyala berarti 1. Jika saklar menjadi inputan dan diberi nama A, berarti inputannya ini dikasih nama itu A, dan lampu yang menjadi outputnya adalah Y, maka ilustrasi tersebut dapat dibuat tabel kebenarannya seperti contoh tabel pada gambar 2.1. Perhatikan gambarnya. Nah, sudah. Selanjutnya, pada gambar 2.3 di buku kalian, buku paket, memperlihatkan 4 kondisi dari 2 saklar pada sebuah rangkaian listrik yang dirancang secara seri. Kondisi pertama adalah ketika kedua saklar masih belum ditekan, berarti saklarnya ada 2, sebelum saklarnya itu ditekan. Kondisi 2 dan 3 adalah ketika salah satu saklar ditekan, dan kondisi terakhir adalah ketika nama Y, maka ilustrasi tersebut dapat dibuat tabel kebenarannya yang ditujukan pada tabel 2.2 halaman 24 buku paket. Hasil dari tabel kebenaran rangkaian elektronik yang dirancang secara seri pada tabel 2.2 ekivalen dengan gerbang logika dasar N. Gambar 2.4 memperlihatkan 4 kondisi dari 2 saklar pada sebuah rangkaian listrik yang dirancang secara paralel. Kondisi pertama adalah ketika kedua saklar masih belum ditekan. Kondisi 2 dan 3 adalah salah satu saklar ditekan. Dan kondisi terakhir adalah ketika kedua saklar ditekan. Jika kedua saklar berurutan diberi nama A dan B, sedangkan diberi nama Y, maka ilustrasi tersebut dapat dibuat tabel kebenarannya. Lihat ya pada buku paketnya. Hasil dari tabel kebenaran rangkaian elektronik yang dirancang secara paralel pada tabel 2.3 halaman 25 pada buku paket ekivalen dengan gerbang logika dasar OR. Pembentukan elemen tabel kebenaran dengan pada jumlah inputannya atau N, yaitu elemen adalah kombinasi biner dari 2 pangkat N. Contohnya, yang A, jika inputan berjumlah 1, maka jumlah elemen adalah 2 pangkat 1 sama dengan 2. Jika inputan berjumlah 2, maka jumlah elemen adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. Jika inputan berjumlah 3, maka jumlah elemen adalah 2 pangkat 3 sama dengan 8. Jika inputan berjumlah 4, maka jumlah elemen adalah 2 pangkat 4 sama dengan 16. Tabel 2.4 dan tabel 2.5 pada buku paket halaman 25-26 menggambarkan kombinasi elemen biner pada 3 inputan dan 4 inputan. Jadi kalau misalnya dia cuma satu inputan berarti dia A. A itu 1, anggap aja kita itu inputan pertama A. Kalau misalnya dia ada 2, kasih aja namanya. Inputan kedua itu B. Inputan ketiga itu C, inputan keempat itu adalah D. Outputnya itu adalah Y, diberi nama Y, itu adalah outputnya. Nah, ini adalah tugas, kerjakanlah uji kompetensi halaman 26 pada buku paket. Kalian kerjakan seperti biasa di double folio, nama, kelas, mata pelajaran, tanggal. Kerjakan tetap sama di double folio, hari Sabtu dikumpulkan.
Sampai sini, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.